Tak salah pilih jodoh, Iris Bella pamer kebersamaan keluarga barunya. Sepuluh hari sudah Iris Bella menjadi ibu sambung dari Syifa dan Hasya. Meski menjadi ibu sambung, tidak perlu waktu lama bagi Ibel untuk beradaptasi dan masuk ke dalam kehidupan anak-anak Haldi. Dari video dan foto-foto yang beredar baru-baru ini, Ibel terlihat ikut merayakan ulang tahun Hasya bersama Haldi, Syifa, dan Air. Mereka sangat akrab dan kompak mengenakan pakaian berwarna pink. Syifa dan Hasya mendukung ayahnya menikah dengan Iris Bella. Saat pernikahan Haldi dan Ibel, mereka ikut hadir dan turut berbahagia. Ibel sepertinya mampu menjadi sosok ibu yang diinginkan Syifa dan Hasya setelah ibu kandung mereka meninggal dunia 3 tahun lalu. Lalu bagaimana dengan Hasya? Apakah bisa beradaptasi dan akrab dengan Air dan Amala, dua anak Ibel dari pernikahannya dengan Amar Zoni? Awalnya banyak pihak yang menilai Haldi sosok cuek kepada dua anak sambungnya. Tapi nyatanya, Ibel memperlihatkan bukti kalau suami barunya menyayangi Air dan Amala. Sosok Mas Haldi yang aku tahu ya, memang beliau itu orang yang sangat baik yang pastinya gitu kan. Kalau misalnya nggak baik, ya teman-teman juga nggak akan support untuk sama Ibel pastinya gitu kan. Dan kalau misal dari yang udah berapa kali kita ketemu, alhamdulillahnya Bang Haldi itu sangat sayang juga sama anak-anak Ibel. Kebahagiaan Ibel dan Haldi semakin bertambah karena anak-anak mereka juga dekat dan akrab. Syifa dan Hasya juga menganggap Air dan Amala seperti adik sendiri. Demikian juga dengan Air dan Amala yang tampak merasa nyaman bersama dua kakak sambungnya. Melihat potret kedekatan dan keakraban keluarga baru Iris Bella saat quality time dengan formasi lengkap, warganet pun banyak yang menilai kali ini Ibel tidak salah pilih jodoh. Semoga saja pernikahan Ibel dan Haldi langgeng dan bertabur kebahagiaan. Dan doain aja yang terbaik buat Ibel ya, itu kan udah jodoh dari Allah juga ya, takdir dari Allah seperti itu, jadi didoain dia sekarang bahagia. Irfan Hakim jadi ayah dadakan Rayanza. Irfan Hakim tiba-tiba jadi ayah dadakan Rayanza alias Cipung. Irfan mengajak putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu bermain ke aviari miliknya. Hal itu dilakukan Irfan saat Raffi tengah mengikuti pembekalan di Magelang, usai diangkat jadi utusan khusus presiden. Saat Cipung tiba, Irfan langsung menunjukkan koleksi kuda mininya. Wow, kudanya warna putih, ganteng banget. Tuh. Jadi emang udah janjian, jadi kan Cipung atau Rayanza aja itu kan suka binatang. Gigi juga pas lagi mau ada kegiatan, jadi sebelum ke tempat Gigi kegiatan di mall saat itu kalau nggak salah mampir dulu ke rumah. Ya lumayan setengah hari dia datang dari asar sampai hampir maghrib. Cipung yang terkagum-kagum melihat koleksi hewan Irfan nampak masih takut saat didekati oleh salah satu kuda Irfan bernama Fitri. Irfan pun menggendong Cipung dan mengajaknya keliling melihat koleksi hewan lainnya. Belum ya. Kayaknya dia suka sama kamu. Itu tuh kita mau ke aviari ya. Yuk kita ke aviari aja yuk. Gitu nih. Burung hantu, mau lihat burung hantu? Boleh, burung hantu ada di sini. Tuh. Burung hantu Harry Potter loh ini loh. Ini namanya adalah Snowy Owl. Nah si Fitri anak kuda aku tuh entah kenapa nempel banget sama Rayanza. Deket-deket mulu. Sampai gue gendong Rayanza dan si kudanya ngikutin mulu ya. Rayanza agak-agak takut. Irfan berusaha menghilangkan rasa takut Cipung pada hewan dengan membawanya masuk ke aviari. Dan benar saja, di aviari Cipung sudah tidak minta gendong lagi. Bocah 3 tahun itu malah betah berlama-lama di sana. Tuh. Wow. 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 Wow.
burungnya nyamperin aku loh. Gitu. Dia suka banget sama kamu kayaknya ya. Jatuh kemarin ke aviari, udah gitu juga lihat ikan koi, burung hantu. Jadi seru. Jadi yang namanya anak-anak tuh apalagi kalau sudah suka binatang, kalau ke rumah gue tuh ya udah betah. Dari semua koleksi hewan di aviari Irfan, nampaknya Cipung paling tertarik dengan kuda mini. Maklum, beberapa waktu lalu, Cipung sempat belajar berkuda bersama Ukasya, putra Saskia Sungkar. Melihat Zaki, putra bungsu Irfan menunggangi kuda mini, Cipung nampak penasaran. Coba diajak jalan dulu, jalan-jalan. Pegang itu aja, dua-duanya pegang. Oke, go. Pegang-pegang. Dan ternyata Ryan satu lagi suka berkuda juga. Udah gitu diliatin Jalu berkuda bisa jumping dan lain-lain dari yang Aja juga mau, kata dia mau berkuda juga. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Gue sih janji bawa Jaki sama Jalu ke Andara, main bareng dan mungkin ntar bisa berkuda bersama juga. Rayakan 13 tahun Ayu Ting Lisius, Ayu Ting Ting terharu perhatian para penggemarnya. Sukses berkarir di panggung hiburan tanah air tidak membuat Ayu Ting Ting jauh dari para penggemarnya. Beragam hal ditempuh oleh Ayu untuk mendekatkan diri dengan penggemarnya itu. Salah satunya, belum lama ini, Ayu menggelar anniversary fanbase-nya yang ke-13 tahun. Para penggemar Ayu yang diberi julukan Ayu Ting Lisius yang tetap setia mendukung Ayu dalam suka maupun duka. Kalau ditanya, aku tuh salah satu artis yang beruntung. Aku ngerasa bangga sama fansku karena nggak semuanya bisa sampai sesolid ini. 13 tahun itu kan bukan hal yang mudah gitu kan untuk mempertahankan. Badai masalah yang dilewati Ayu dari tahun ke tahun sungguhlah berat. Yang paling menguras emosi adalah saat ketiga kalinya Ayu batal menikah. Namun bukannya ditinggalkan oleh para fans. Justru fanbase Ayu makin solid dan makin bertambah anggota baru. Tapi Ayu Ting Lisius setiap tahunnya alhamdulillah selalu tambah anggota. Terus juga anggota-anggota yang lama pada stay semua bertahun-tahun gitu. Tak ayal selain sibuk dengan kegiatan syuting yang padat, Ayu dengan ditemani Ayah Rojak dan Umi Kalsum tetap menyempatkan diri untuk hadir di acara Meet and Greet Ayu Ting Lisius. Bagi wanita berusia 33 tahun ini, kehadiran mereka mampu menambah semangatnya lagi di saat dirinya mengalami keterpurukan baik dalam karir ataupun kehidupan pribadi. Mereka tuh luar biasa gitu ya. Di balik apapun itu yang udah saya lewatin selama 13 tahun ini, susah, seneng, gosip, apapun itu yang buat karir saya naik turun, tapi mereka tetap selalu setia, selalu sayang, selalu support. Tak hanya sekedar perayaan biasa, Ayu dan para fansnya tampak berbaur melakukan berbagai permainan seru yang menyemarakan suasana. Kebetulan Ayu Ting Lisius kita bikin acara seperti lomba lah, kayak lomba-lomba fashion show. Ya macam-macam, biar lucu-lucuan aja, seru-seruan sih. Iyalah, nyemangatin yang lain juga biar makin heboh acaranya. Ayu juga menyampaikan harapannya agar para penggemarnya itu tetap kompak dan setia memberikan dukungan padanya. Ibunda Bilkis ini juga doakan kesehatan para fansnya. Yang jelas semoga semuanya makin solid, makin sayang sama aku, selalu support. Semoga aku juga bisa selalu memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menjadi fans yang baik, fans yang setia, yang loyal, yang selalu sayang sama aku. Aku beruntung dan sangat bersyukur. Ogah tinggal serumah, Salsa singgung sifat Mama Isda yang bawel. Salsabila Juwita, putri Iis Dahlia mendadak jadi sorotan publik usai terang-terangan menolak keinginan sang mama untuk tinggal bersamanya selamanya. Bahkan Salsa ingin mengikuti jejak sang adik, angkat kaki dari rumah pasca menikah nanti.
Tak hanya menolak, Salsa juga membongkar tabiat asli sang mama yang dinilai terlalu bawel. Hal itu terungkap dalam cuplikan video yang viral di media sosial. Boleh nggak kalau mama minta kakak untuk tinggal sama mama selamanya? Nggak mau. Merebek banget. Itu dalam konteksnya bercanda, nggak apa-apa. Tapi memang kalau kakak, ya setiap anak pasti nggak mau lah tinggal sama orang tua. Kalau apalagi sudah menikah ya gitu. Di keluarga gue tuh bercandaan kadang-kadang kita di anak-anak suka bercanda gini, kayak contoh soal kayak tadi doang. Si Devano. Lu bisa bilangin suami lu nggak? Itu tuh hal yang biasa. Kita tuh kalau bercanda lebih parah. Pokoknya kalau lagi bercandaan keluarga kita tuh parah banget. Mungkin yang buat orang lain ngelihatnya tuh kok gini ya. Tapi itulah kita. Kita tuh keluarga yang having fun gitu apa-apa. Penolakan Salsa tersebut mengundang pro dan kontra warganet. Ada yang setuju, namun banyak juga yang menilai sikap Salsa terhadap sang bunda tak beradab. Netizen gak usah overthinking, kita tuh udah biasa seperti itu. Jadi jangan berpikir kok Salsa begitu ya, kok ini banget ya. Aku pun gak sakit hati karena memang bercandaan di keluarga kita seperti itu. Alih-alih marah atau sakit hati, Iis Dahlia justru santai dan menganggap sikap Salsa hanya bercandaan saja. Selama ini Iis mengaku sangat terbuka dalam mendidik anak-anaknya dan menganggap mereka seperti teman. Dan aku sampai sekarang kalau anak-anak nongkrong, aku ikut nongkrong. Jadi masih lalu-lalu gitu karena aku mau anak-anak tuh cerita apa aja ke mama papanya gitu. Mediasi gagal total, Paula Verhoeven berbalik arah. Tak mau lagi berjuang mempertahankan perkawinannya dengan Baim Wong. Mediasi lanjutan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa kemarin menemui jalan buntu. Paula yang sebelumnya berat diceraikan Baim, tiba-tiba sikapnya berbalik 180 derajat. Meski tidak hadir dalam sidang mediasi dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Paula Verhoeven justru membuat langkah sangat mengejutkan. Mediasi yang deadlock justru diakhiri dengan respon tegas Paula. Ibu dua anak ini justru lantang ingin secepatnya menyudahi perkawinannya dengan Baim. Kalau yang terbaiknya seperti ini jalani. Tadi mediasi sudah selesai, ya. Pada akhirnya tidak ada kesepakatan apapun dalam mediasi sehingga proses permohonan cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim harus berproses. Mediasi gagal, proses sidang pun akan berlanjut ke pokok perkara, yakni talak perceraian. Sikap Paula membuat masyarakat terhenyak, mengingat baru hitungan 2 hari lalu, sang mantan model internasional ini bertekad mempertahankan perkawinannya. Mungkinkah karena hati yang terlanjur sangat tersakiti, dituding mengkhianati perkawinan, punya pria lain, mendua, dan dikonsumsi seluruh penjuru negeri? Sungguh perih tak terperi. Hari ini ikut ke sidang kan, Paula? Berdua kak. Yuk, tutup. Sebenarnya beliau udah beristiqoroh sebenarnya. Berarti Paula udah mantap juga nih bang. Mantap bercerai. Persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan bagaimana ketetapan hati gitu ya. Ya namanya seseorang ya itu butuh waktu. Pintu damai tertutup. Baim dan Paula akan berhadapan di persidangan cerai. Pihak Baim sudah menyiapkan bukti-bukti yang akan memperkuat gugatan cerainya, termasuk bukti adanya dugaan pengkhianatan perkawinan yang dilakukan Paula. Pihak Paula juga tidak mau kalah, siap membantah segala tudingan miring dari pihak Baim. Rencananya sidang cerai talak Baim terhadap Paula akan mulai digelar Rabu ini dengan agenda pokok perkara pembacaan permohonan cerai. Kalau memang dari pihak sana butuh bukti, buktinya nanti di persidangan akan keluar semuanya. Pokoknya doain aja yang Nah, itu kan baik ya. tadi doanya ke depan untuk kita yang bersangkutan nanti membuktikan lah di persidangan gitu kan. Densu ikuti tren oplas di Korea demi nyenengin istri. Perjalanan Denny Sumargo dan istrinya Olivia Alan ke Korea Selatan belum lama ini
Tujuannya bukan sekedar liburan aja, tapi ada tujuan lainnya. Ya, mantan pebasket nasional ini baru saja menjalani operasi plastik menghilangkan kantung mata. Muka lu kenapa, Bang? Kita mau ke Korea, tanda tangan dulu. Ayo, tanda tangan, nanti aku jelasin. Ya, menurut Olive, kantung mata suaminya itu hitam dan cukup besar, hingga mengganggu penampilan juga sih. Densu sendiri awalnya merasa keberatan, apalagi ia takut abis operasi nanti bisa mengganggu fungsi matanya. Terus udah gitu kantong matanya ya ampun Ci, udah kayak orang nggak tidur 5 tahun. Terus muka aku mau diapain? Aku nggak mau lah. Makanya kayak berantakan di bawah, cuman dirapihin dong kayak disetrika. Mukanya sih. Namun setelah diberi penjelasan oleh dokter saat konsultasi, akhirnya ia berkenan juga memenuhi permintaan sang istri. 다 지방 재배치해주고 이제 거상까지 같이. Pegang lagi gua enak banget loh tangannya. Dingin loh. Jadi kamu nggak nyesel kan aku bawa ke sini? Mantap. Usai operasi dan dengan mata yang masih diperban, pria berusia 43 tahun ini tetap pede keluar hotel untuk berburu kuliner yang viral di Korea. Densu dan Ci Olive menjajal kuliner ikan lu. Sambil menunggu, sempet-sempetnya deh Densu gombalin Ci Olive. Dan karena nikmat, Densu nggak rugi keluarkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk satu porsi ikan lu bersama kuahnya. Nasinya dulu, Bang. Oh, nasinya enak banget. Kayaknya seperti nasi. Nasinya tuh pulen banget cuy. Sepulen perasaanku padamu. Pada siapa? Downloadlah data. Oke. Very good. Ikan ini sekelas makarel dan ikan ini memang hanya ada di benua Korea. Coba dulu ikannya ini tanpa ada bumbu apa-apa guys. Katanya bagian yang paling enak. Smokinya tuh keras.